Bab 81 Makan Stalaktit Pamungkas. Langsung mati. Vernon menolak kebaikan ketua Gosiah karena dia sudah tahu situasinya. Faktanya, klan Kekaisaran Warcraft sudah mengawasi Sekte Pedang Iblis sejak dulu. Kalau mengandalkan organisasi Master Obat untuk meminta pihak lain pergi kali ini, bagaimana kalau ada masalah lagi nantinya? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Peningkatan Sekte Pedang Iblis lebih cepat dari yang diharapkan klan Kekaisaran Warcraft, jelas itu sudah mengancamnya. Inilah adalah akar penyebabnya. Selain itu, Sekte Pedang Iblis menganut ajaran iblis, demi rakyat, klan Kekaisaran Warcraft tidak mungkin membiarkannya berkembang. Dengan adanya kejadian kematian pangeran ketiga kali ini, jelas memberi klan Kekaisaran Warcraft alasan yang sangat tepat. Klan Kekaisaran Warcraft mengirim Master setengah transformasi untuk memimpin pasukan mengepung Sekte Pedang Iblis, yang mungkin juga merupakan sebuah ujian. Karena kalau hanya mengirim Master setengah transformasi pasti tidak akan bisa mengalahkan Sekte Pedang Iblis. Tapi Vernon tidak tahu kekuatan pihak lainnya. Untuk kekuatan Tetua Dalasim dari Paviliun Pedang dan Tetua Ahuma dari Pavilius Jurus Gelap jelas tidak lebih lemah dari Master setengah transformasi. Dengan dua orang ini di Sekte Pedang Iblis, jangankan membunuh musuh, setidaknya untuk berjaga bukanlah masalah besar. Setelah memikirkan hal ini, Vernon memusatkan perhatiannya pada pelelangan. Meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Kalau sesuatu terjadi pada Sekte Pedang Iblis, dia masih bisa menggunakan organisasi Master Obat untuk menundanya. Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Saat ilmu pedang 1 miliar didapatkan, kalau bisa dilatih dengan benar, bersama dengan esensi roh pedang dan senjata sakti, tentu masih cukup untuk menghadapi Master setengah transformasi. Ketua Gosiah dan wakil-wakil Gangji tidak melanjutkan pembicaraan. Tapi dari tatapan keduanya telah menunjukkan bahwa kali ini mereka berada di pihak senior Vernon. Bagi mereka berdua, klan Kekaisaran Warcraft dan Master Obat ranking 9, keduanya hal ini jelas tidak sebanding. Jangankan satu klan Kekaisaran Warcraft, bahkan 10 klan Kekaisaran Warcraft masih tidak sebanding. Crunch. Suara renyah terdengar. Kemudian, seluruh ruang pribadi VIP dipenuhi dengan cakra jiwa yang kuat dan aura tebal berwarna hijau. Kedua ketua dan wakil yang masih diam tiba-tiba terkejut, kemudian menoleh untuk melihatnya. Terlihat senior Vernon mengeluarkan benda seputih susu berukuran sekitar 30 cm, dia mengunyah dan menelannya sedikit demi sedikit. Seketika tangan kanan hangus dari senior Vernon juga mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat ini. Lukanya terkupas, perlahan sembuh. Mata kedua presiden melebar, mereka tidak bisa mempercayai apa yang dilihat mata mereka. Ini, stalaktik pamungkas. Berukuran 30 cm, stalaktik pamungkas berusia ratusan tahun. Senior, hentikan, terlalu berbahaya bagimu untuk menerimanya. Potongan kecil stalaktik itu saja sudah mengandung cakra jiwa yang sangat besar, kalau kamu memakannya dalam jumlah sebesar itu, dengan tingkat kekuatan senior saat ini, pasti tidak akan bisa menahannya. Kedua presiden terlihat cemas dalam sekejap. Sebagai Master Obat Top, mereka tentu saja tahu apa dimakan senior Vernon dalam sekejap, itulah kenapa mereka sangat terkejut. Harusnya tidak begini. Senior Vernon adalah Master Obat ranking 9. Apakah dia tidak tahu bahwa mengkonsumsi stalaktit berusia ratusan tahun seperti itu sangat berbahaya? Tepat ketika keduanya ingin melangkah maju dan mengeluarkan cakra jiwa berlebih dari tubuh Vernon, ada aura hijau terang muncul di belakang Vernon. Kemudian, hisapan yang kuat datang dari senior Vernon. Dia menghisap semua cakra jiwa yang menembus ruang VIP dan juga semua cakra jiwa yang ada di sekitarnya. Ketua Gosiah dan wakil Gangji. Apa yang terjadi? Senior Vernon ini punya kemampuan untuk memurnikan cakra jiwa yang sangat besar. Mustahil. Belum lagi fakta bahwa senior Vernon hanya alam pemahaman spiritual level 4, bahkan alam penyempurnaan diri level 4 hampir tidak bisa menahan aliran cakra jiwa sebesar itu. Aneh, sangat aneh. Tetua Gangji, coba rasakan, tubuh senior, sepertinya. Ketua Gosiah sepertinya telah melihat sesuatu lagi, dia semakin terkejut. Terlihat seperti, jangan bilang, ini, apakah ini jenis lain dari esensi? Tetua Gangji terkejut. 3 jenis esensi. Pada senior ini, ada esensi obat, esensi pembantaian,
bahkan sekarang ada esensi yang tidak mereka ketahui. Ya ampun, bakat bawaan semacam ini benar-benar mengerikan. Apa yang sudah dialami senior ini, apakah dia ini monster? 3 esensi. Senior ini sudah bersiap untuk jadi master transformasi. Mata keduanya penuh kejutan dan keraguan. Pada saat yang sama, di aula lelang, penawaran untuk batch harta karun terakhir sudah dimulai. Totalnya ada 10 buah. Para tamu yang terhormat, batch terakhir semuanya berisi barang kelas berat. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan barang pertama. Pisau ini disebut tanduk badak, senjata roh pamungkas, panjangnya 39 cm, bilahnya tajam terlihat sangat menawan, itu bisa selaras dengan hati pemiliknya, dengan teknik pedang yang baik, bisa membunuh lawan dengan sangat mudah, juga bisa memotong monster seperti memotong rumput tanpa ada suara. Juru lelang memperkenalkan barang pertama dari batch terakhir dengan jelas. 3 kata, senjata roh pamungkas segera menarik perhatian para tamu pengguna pedang. Mereka menatap tajam ke arah pedang panjang di atas panggung dengan mata membara. Harga awalnya 10 juta, kelipatan 100.000 setiap kali ditawar. 11 juta, 12 juta, 13 juta, disebutkan naik 100.000 setiap penawaran, tapi sebagian orang yang tidak sabar langsung menaikkannya 1 juta. Setelah 10 menit, senjata roh yang luar biasa ini terjual seharga 49 juta. Kemudian datang yang kedua, ketiga, dan keempat. Ada total 10 barang dalam batch lelang terakhir ini, harganya jadi semakin mengerikan seiring berjalannya waktu. Barang kelima adalah armor roh pamungkas, yang dijual dengan harga 80 juta. Semua orang merasa lelang ini bisa dibilang sebagai lelang terbaik dalam 2 tahun terakhir. Di acara lelang biasanya, armor roh pamungkas seperti ini akan jadi barang paling akhir. Tapi kali ini, masih jadi barang kelima dari batch terakhir. Masih ada 5 lagi. Para tamu yang terhormat, barang berikutnya lebih menarik, bisa dibilang bahwa ini adalah sesuatu yang sangat langka di acara lelang. Setelah juru lelang selesai bicara, 2 petugas alam pemahaman spiritual sempurna membawa sesuatu yang ditutupi kain hitam. Tanpa banyak basi-basi, juru lelang melihat suasana sudah memanas dan segera membuka kain hitam. Segera, telur raksasa berwarna merah yang tingginya hampir 1,56 meter muncul di depan semua orang. Apakah itu telur hewan purba? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat telur sebesar itu. Telur hewan purba ini juga didapat dari acara lelang kemarin, kami tidak tahu persis hewan purba apa yang ada di dalam telur ini. Tapi ada satu hal yang bisa kami jamin setelah memeriksanya berkali-kali, telur hewan purba ini pasti setara dengan keturunan monster raja. Vitalitas dan energi dalam telur itu sangat pekat, yang mana setelah dirawat selama 1 atau 2 tahun pasti akan menetas. Seperti yang kita semua tahu, hewan roh penjaga gunung dari sekte roh raja adalah monster raja di tingkat setengah transformasi, bahkan master transformasi sekalipun tidak mau langsung berhadapan dengannya. Oke, langsung kita mulai, harga awalnya adalah 35 juta, harganya akan naik 100.000 setiap penawaran. Juru lelang selesai memperkenalkan telur raksasa. Semua orang jelas terkejut, apa-apaan ini? Bahkan tidak tahu telur hewan purba seperti apa isinya, tapi dijual dengan harga 35 juta. Jadi bagaimana kalau sudah memenangkannya dan menghabiskan seluruh waktu untuk merawatnya, tapi yang lahir adalah monster sampah? Jangankan 35 juta, bahkan 3,5 juta saja juga harus dipikir 2 kali. Banyak orang memberi tatapan kosong pada juru lelang. Terlihat seperti sedang berkata, cuma ini. Pada saat ini, 40 juta. Sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh dan melihat ke atas. Itu bukan dari ruang VIP, tapi dari seorang pemuda tampan di aula lelang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya terlihat berapi-api, niat membunuhnya yang besar sudah ditekan olehnya. Bab 82 Konspirasi. Bencana. Benteng Iblis Neraka bereaksi. Siapa orang ini? 40 juta untuk beli telur hewan purba dari spesies yang tidak diketahui. Ayo bertaruh. Kalau bukan monster top yang menetas, pasti kerugiannya akan sangat besar. Kalau aku punya banyak uang, aku pasti akan membelinya untuk bersenang-senang. Semakin tinggi level monster, semakin sulit melatihnya, bahkan kalau mampu membelinya, pasti tidak bisa dibesarkan. Orang-orang di aula lelang banyak yang berkomentar, tapi tidak ada yang mau menaikkan harganya.
Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di ruang VIP, mereka tidak tertarik dengan telur hewan purba random ini. 40 juta pertama, 40 juta kedua. Melihat tidak ada yang menaikkan harga, juru lelang segera memutuskan. Dia sendiri tidak memiliki banyak harapan untuk barang ini. Sudah cukup memuaskan bisa menjualnya di lelang. Alasan kenapa harga awal yang ditetapkan cukup tinggi juga karena permintaan dari pengirimnya. Pengirim itu bersumpah bahwa telur hewan purba ini pasti sepadan dengan harganya. Mereka tidak bisa berdebat lagi dengannya, jadi mereka menerimanya begitu saja. Tanpa diduga, itu benar-benar terjual. Tidak sia-sia dia sudah bicara panjang lebar. Bagaimanapun, kalau dia ikut lelang, pasti tidak akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. 40 juta keti. Juru lelang hendak berteriak untuk terakhir kalinya. Pemuda tampan itu menghela nafas panjang lega. Niat membunuh di matanya tidak berkurang tetapi meningkat. Setelah bisa mengirim telur ini dengan selamat, hehehe. Dia bicara penuh semangat di dalam hatinya. 41 juta. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi harga akhir juru lelang. Ada yang menaikkan harga dari ruang VIP. Cukup menarik. Bukan masalah besar bagi orang-orang di aula lelang untuk melihat sebuah kehebohan. Saling menawar adalah salah satu hal yang menarik dari acara lelang. Tapi ketika pemuda tampan itu mendengar ada yang menawar, dia segera bangkit berdiri, menatap dengan kesal ke ruang VIP. 45 juta. Pemuda tampan itu mengatakan sebuah harga dengan sengit. 46 juta. Senior di ruang VIP mengikuti tanpa pikir panjang. 50 juta. 51 juta. Saat keduanya terus menawar satu sama lain, harga telur hewan purba itu melonjak, sudah mencapai 100 juta dalam waktu 2 menit. Semua orang di aula lelang terkejut. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa akan ada orang yang memperebutkan telur hewan purba ini. Menghabiskan 100 juta untuk membeli barang ini sama sekali tidak sepadan. Di ruang VIP, Senior Vernon, apakah masih mau terus menaikkan harganya setelah sudah sampai 100 juta? Ketua Gosia bertanya dengan ekspresi pahit. Beberapa menit yang lalu, Senior Vernon, yang sedang menyempurnakan stalaktit berusia ratusan tahun, memintanya untuk ikut lelang telur hewan purba ini. Harganya tidak masalah, terus tawar saja telurnya. Ketua Gosia pasti setuju, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa penawar lain akan sangat keras kepala. Harga sudah mencapai 100 juta, tapi masih belum ada niat untuk berhenti. Sepertinya telur hewan purba ini tidak bisa dimenangkan. Meskipun Master Obat Top bisa mendapatkan batu spiritual dengan cepat, tapi mereka juga sangat cepat untuk menghabiskannya. Tentu saja sangat mahal untuk membeli beberapa harta karun, untuk membuat ramuan. Tapi setelah ramuan selesai dibuat, pasti akan menghasilkan banyak uang. Namun kalau pembuatannya gagal, maka akan rugi besar. Oleh karena itu, 100 juta batu spiritual ini bukanlah pengeluaran yang kecil bagi mereka. Maksimal 300 juta, aku akan menyerah kalau harganya di atas 300 juta. Vernon, yang masih berlatih, dia berkata sambil melirik telur hewan purba di atas panggung lewat jendela. 300 juta. Baik Ketua Gosia maupun Wakil Gangji sama-sama terkejut. Senior tetaplah senior. Mau menghabiskan 300 juta untuk membeli telur hewan purba yang tidak dikenal, jelas mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Setelah mendapatkan persetujuan Vernon, Ketua Gosia terus menaikkan harganya. 120 juta, 130 juta, 140 juta. Lagi pula, itu bukan batu spiritual miliknya sendiri, Ketua Gosia bisa terus menawar dengan tenang. Wakil-wakil Gangji di sebelahnya segera membungkuk dengan iri dan berkata, Ketua Gosia, aku juga mau ikut menawar. Biasanya, mereka sangat irit. Batu spiritual pada dasarnya digunakan untuk membeli harta karun, bahan obat, jadi tidak punya kesempatan untuk menawar sesuka hati. Oke, kamu yang menawar sekarang. Setelah digantikan oleh wakil-wakil Gangji, tanpa waktu lama, harga telur hewan purba ini sudah mendekati 200 juta. Semua orang di aula lelang terdiam. Harga ini benar-benar melebihi imajinasi mereka. Bahkan telur hewan purba tingkat tinggi pun tidak sampai semahal ini. 200 juta. Di ruang VIP, wakil Gangji menaikkan harganya lagi. Harga itu langsung mematahkan semangat penawar lain. Pemuda tampan itu berteriak, lalu bergegas ke panggung pelelangan. Hentikan dia. Juru lelang segera berteriak. Dalam sekejap,
Master alam penyempurnaan diri sempurna yang berdiri di sisi lain dari panggung lelang, segera menangkap pemuda tampan itu. Sebuah tangan besar beberapa meter dari cakra jiwa hitam dipadatkan, langsung hendak menangkap pemuda itu dengan kekuatan besar. Tepat ketika tangan hitam besar hendak menangkap pemuda tampan itu, pemuda itu menghembuskan napas, asap hitam mengalir ke arah telur hewan purba dengan kecepatan kilat. Bahaya, dia mau menghancurkan barang lelangnya. Teriak juru lelang dengan marah, dia bergerak mencoba menghalangi asap hitam. Tapi kecepatan asap hitam itu beberapa kali lebih cepat darinya. Begitu juru lelang bergerak, asap hitam mengenai telur hewan purba itu. Di saat yang sama, pemuda tampan itu juga telah ditangkap oleh tangan besar dari cakra jiwa hitam. Kondisi mentalnya sepertinya tidak stabil. Setelah melihat semua orang, dia berteriak dengan kesal, "Kalian semua akan dapat hukuman." Setelah selesai bicara, tubuhnya bergetar dan nyawanya hilang begitu saja. Apa yang sudah terjadi? Siapa orang ini? Perubahan mendadak itu membuat semua orang yang hadir terkejut. Kalaupun tidak ada yang menyerangnya, mungkin dia tetap akan membuat masalah dan bunuh diri. Apa yang sudah terjadi di sini? Penanggung jawab acara lelang dengan cepat menyelidiki identitas pemuda ini, ditemukan berita bahwa dia bukan dari kota Peipakoa. Yang lebih membingungkan adalah tidak ada batu spiritual di cincin penyimpanan pemuda bermasalah itu. Cincin penyimpanannya kosong, tidak ada yang tahu bagaimana orang ini masuk dan apa tujuannya. Tentu saja, rumah lelang tidak menjelaskan situasi aneh ini pada orang lain. Meskipun telur hewan purba di panggung pelelangan terkena asap hitam, itu tidak rusak sama sekali. Untuk menyampaikan permintaan maaf, dari pihak rumah lelang akhirnya memutuskan untuk memberikan telur hewan purba tersebut ke orang di ruang VIP dengan harga 50 juta batu spiritual. Vernon tidak keberatan dengan ini. Setelah kembali tenang, lelang berlanjut. Pada saat ini, di kedalaman gunung hewan purba ribuan mil jauhnya, seekor monster besar yang berwarna gelap pekat di seluruh tubuh tiba-tiba terbangun. Nightmare, ada apa ini? Dua monster yang lebih besar dan lebih ganas di samping bertanya dengan cepat. Pemberian tanda sudah selesai, begitu rencana dimulai, aku akan menyelinap ke dalam tubuh manusia dan membawa tuan kembali. Monster hitam pekat itu menjawab dengan hormat. Oke, bagus sekali, kali ini kita pasti akan membuat kota Peipakoa membayar harga yang mahal. Monster besar lainnya mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum. Tiba-tiba, di kedalaman gunung hewan purba, burung dan binatang buas berkeliaran dengan panik, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kota Peipakoa, di ruang VIP rumah lelang. Vernon bangkit dan membayar 50 juta batu spiritual, lalu membawa telur hewan purba besar itu dan meletakkannya di dalam ruangan. Senior, telur hewan purba macam apa ini? Ketua Gosia menyentuhnya, memeriksanya dengan kesadaran roh, tapi tidak menemukan apapun. Aku juga tidak tahu. Vernon menggelengkan kepalanya perlahan. Jawaban ini mengejutkan kedua presiden. Tidak tahu telur apa ini tapi berani menghabiskan sampai 300 juta untuk membeli telur hewan purba ini, jelas perilaku orang gila, Senior, bukankah akan rugi kalau yang menetas cuma monster rendahan? Tetua Gangji bertanya ragu. Siapa bilang akan kutetaskan? Vernon melirik pihak lain dengan ekspresi bingung. Apa yang akan senior lakukan? Keduanya bingung. Vernon tidak menjelaskan, tapi langsung meninju bagian atas telur hewan purba besar itu. Pop, telur hewan purba besar itu hanya bergetar, tidak ada bagian yang rusak. Ternyata keras juga. Sekarang giliran Vernon yang terkejut. Itu benar, dia tidak berniat menetaskan telur tersebut dan memiliki hewan roh. Tapi ketika dia melihat telur hewan purba ini, benteng iblis neraka di tubuhnya bereaksi, seolah ada dorongan untuk melahapnya dengan penuh semangat. Bab 83 Master Pisau Jenius, membeli barang terakhir. Kedua ketua dan wakil itu bisa dibilang orang yang berpengetahuan luas. Tapi hari ini mereka dikejutkan oleh senior di depan mereka. Tindakan dan pemikiran senior di depan mereka jelas melebihi imajinasi mereka berkali-kali lipat. Menghasilkan luapan pil pada alam pemahaman spiritual level 4. Memakan stalaktit pamungkas berusia ratusan tahun. Memiliki 3 esensi berbeda. Menghabiskan 200-300 juta untuk membeli telur hewan purba, bukan untuk ditetaskan, tapi hanya untuk dihancurkan. Di sebelahnya,
Vernon mencoba meninju 2 kali, tapi masih tidak bisa memecahkan cangkang telurnya. Tapi dia sudah bisa merasakan kerasnya cangkang telur di dalam hatinya. Senior, aku bisa membantumu, kamu cuma mau membuka sedikit bagian cangkang telur ini kan? Ketua Gosia segera berkata ketika dia melihat ini. Dia merasa bahwa dengan kekuatan setengah transformasi, memecahkan cangkang telur itu merupakan pekerjaan mudah. Tidak perlu, aku bisa melakukannya. Vernon menolak. Dia percaya bahwa Ketua Gosia bisa memecahkannya. Tapi Vernon tidak berpikir Ketua Gosia bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Kalau telur ini hancur sepenuhnya, siapa yang mau ganti rugi? Bes. Dengan lambaian tangan kiri Vernon, cakra pedang yang penuh dengan roh pedang menyapu bagian atas telur hewan purba itu. Kerk, ada suara lembut. Sebuah lubang besar terbentuk di bagian atas telur hewan purba itu. Tidak ada cairan telur di dalamnya yang tumpah. Vernon mengangguk puas, lalu melompat perlahan untuk masuk ke dalam telur hewan purba itu. Setelah meninggalkan pesan pada kedua ketua dan wakil, dia mulai menjalankan benteng iblis neraka, menyerap dan menyempurnakannya. Kalau aku belum bangun saat ilmu pedang 1 juta dilelang, segera bangunkan aku. Kedua ketua dan wakil membuka mulut lebar-lebar, mereka sepenuhnya terkejut. Roh pedang, setidaknya 50% dari roh pedang. 4 esensi. Ini, apakah masih bisa disebut sebagai manusia? Mereka juga akhirnya mengerti tujuan senior muda ini datang ke pelelangan. Ilmu pedang 1 juta, ternyata mengincar ilmu pedang 1 juta. Mereka pernah dengar tentang orang yang menguasai 3 esensi sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka dengar dan melihat orang dengan 4 esensi. Perlu disebutkan bahwa orang yang menguasai 3 esensi hampir tak terkalahkan di alam penyempurnaan diri pada saat itu. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa memahami 3 esensi itu sampai akhir hayatnya. Kalau tidak naik ke transformasi, kamu tidak bisa memperpanjang hidupnya, lalu akhirnya mati dengan penuh penyesalan. Senior Vernon ini secara tak terduga menguasai 4 esensi, maka itu bisa dibilang tidak ada harapan untuk naik ke transformasi. Sayang sekali, dengan bakat dan pemahaman meracik ramuan senior, setidaknya bisa mencapai alam di atas Master Obat ranking 9. Ketua Gosia berkata dengan menyesal. Lalu apakah ada kemungkinan senior ini bisa mencapai alam Master Obat itu tanpa mencapai alam transformasi? Kata Ketua Gangji. Tidak mungkin, kata Ketua Gosia dengan pasti. Lalu bagaimana kalau bisa mewujudkan esensi obat dengan sempurna? Kata Ketua Gangji tiba-tiba. Ketua Gosia, itu sama sekali tidak mungkin. Lelang berlanjut. Barang ketujuh juga menarik perhatian dalam lelang ini, itu adalah jurus tombak tingkat langit, akhirnya terjual seharga 13 juta. Barang kedelapan adalah pil penerobos alam maut cakra 1. Suasana di aula lelang dan di antara para VIP tiba-tiba naik ke tingkat tertinggi. Bisa dibilang bahwa setengah dari orang-orang di tempat kejadian segera datang karena berita ini. Harga awal pil cakra 1 adalah 50 juta, harganya akan naik 1 juta setiap penawaran. Kubeli 60 juta, 70 juta, 80 juta. Setelah hanya beberapa penawaran, harga pil penerobos alam maut cakra 1 sudah mencapai 100 juta. Di saat berikutnya, seorang pria tinggi dengan pedang panjang di belakang punggungnya berjalan dari ruang VIP ke aula lelang, dia mengepalkan tinjunya dan bicara pada semua orang. Semuanya, aku, Quraisy, akan menawar seharga 13 juta, aku datang ke sini kali ini hanya untuk membeli pil penerobos alam maut cakra 1, kumohon tolong berikan barang ini padaku, aku akan sangat berterima kasih. Nada suaranya sangat sopan dan tatapannya penuh tekad, seolah-olah ada hal tersembunyi yang tak bisa dikatakan. Begitu kata ini terucap, tempat itu jadi sunyi. Quraisy, bukannya dia itu master pisau yang mengerikan. Dalam daftar Mighty Warrior terakhir, berada di alam penyempurnaan diri akhir, dia mengalahkan beberapa setengah transformasi, sampai akhirnya bisa menempati posisi ke-18 di daftar Mighty Warrior. Jadi orang besar itu, kenapa dia datang ke kota Peipakoa? Aku belum pernah melihatnya sejak dia masuk dalam daftar Mighty Warrior 10 tahun yang lalu, tidak kusangka akan melihatnya hari ini. Entah tingkat kekuatan apa yang telah dia capai sekarang, dengan kekuatannya di daftar Mighty Warrior tahun ini, dia pasti masih masuk dalam daftar. Sosok besar semacam ini muncul secara langsung, tidak ada yang menaikkan harga untuk sementara waktu.
20 master teratas di daftar Mighty Warrior, tentu saja setidaknya harus diberikan rasa hormat yang cukup. 13 juta sekali. Juru lelang mulai berteriak. Situasi ini sangat umum di tempat lelang. Tidak mengherankan. 13 juta 2 kali. Kubayar 140 juta, maaf, Tuan Quraisy, aku juga punya kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pil penerobos alam maut Cakra 1, jadi biarkan yang membeli dengan harga tertinggi yang mendapatkannya. Di ruang VIP tingkat tinggi terdengar suara untuk mengajukan penawaran. Tidak semua orang akan memberi rasa hormat tersebut. Secara khusus, meskipun Quraisy adalah sosok peringkat ke-18 dalam daftar Mighty Warrior, dia termasuk seorang penyendiri. Banyak keluarga besar dan kekuatan besar telah menawarinya untuk bergabung, tapi dia menolak semuanya. Sosok seperti itu, tanpa latar belakang yang dalam, di mata kekuatan biasa, jelas termasuk seorang jenius yang mengerikan. Tapi di mata sosok besar lain dengan latar belakang yang cukup dalam, itu tidak terlalu berarti. Kekuatan satu orang selalu terbatas. Kecuali jika kamu cukup kuat untuk melawan latar belakang seluruh kekuatan besar dengan kekuatanmu sendiri. Ketika Quraisy dengar bahwa ada seseorang yang menawar, ketidakpuasan terlihat di matanya. 150 juta. Dia merasa kesal dan berkata dengan suara yang berat. Ini adalah batasan yang bisa dia berikan. 160 juta, maafkan aku, kata seorang senior di ruang VIP yang baru saja menawar. Quraisy menunduk, mengepalkan tinjunya, berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Dirinya sudah tidak bisa menawar pil penerobos alam maut Cakra 1, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan tingkat kekuatannya, tidak ada masalah untuk mengambilnya dengan paksa di lain waktu. Tapi ajaran pisaunya, penuh dengan kehormatan dan kejujuran, jadi Quraisy tidak perlu repot-repot melakukannya. Pada akhirnya, pil penerobos alam maut Cakra 1 terjual di harga 160 juta. Di ruang VIP kelas atas, Ketua Gosia melirik Quraisy yang akan pergi, menggelengkan kepalanya perlahan. Satu keping saja bisa mengalahkan seorang pahlawan, apalagi kalau sampai 10 juta. Selain itu, dia yakin bahwa meskipun Quraisy menaikkan harganya sampai 160 juta, lawannya akan terus menekannya. Ketua Gosia, tolong panggil Quraisy itu. Suara Vernon tiba-tiba terdengar dari dalam telur hewan purba. Oke, aku akan segera memanggilnya. Ketua Gosia terkejut, dia mungkin paham akan satu hal, berbalik dan meninggalkan ruang VIP untuk mengejar Quraisy. Wakil Gangji juga sepertinya sudah bisa menebak sesuatu. Bisa dibilang bahwa pemikiran senior ini sangat bagus. Setelah Vernon di dalam telur hewan purba selesai bicara, dia melanjutkan pelatihan. Lelang berlanjut dengan barang ke-9, yaitu, barang paling berharga kedua dari belakang, pil penerobos alam maut Cakra 2. Mengantar klimaks dari lelang ini, hampir semua ruang VIP dari kekuatan besar mulai menawar. Pil penerobos alam maut Cakra 2 jauh lebih jarang daripada pil Cakra 1. Pada akhirnya, pil penerobos alam maut Cakra 2 dijual seharga 325 juta. Saat ini, Ketua Gosia juga sudah membawa Quraisy kembali. Quraisy terkejut sekaligus khawatir. Awalnya, suasana hatinya sudah tidak karuan, tapi dia tidak menyangka akan melihat titik balik dari masalahnya. Bab 84 Master Jenius Setengah Transformasi. Kalau ada orang lain yang mencarinya, Quraisy pasti tidak akan mempedulikan. Tapi untuk orang di depannya, dia jelas harus memperhatikannya. Ketua organisasi Master Obat, tidak peduli dinasti atau kekuasaan mana yang dia datangi di wilayah timur, akan disambut sebagai tamu kehormatan. Ketika dia tiba di kota Peipakoa beberapa hari yang lalu, tempat pertama yang dia kunjungi adalah organisasi Master Obat, berharap menemukan ramuan yang sangat dia butuhkan dari sana. Sangat disayangkan bahwa organisasi Master Obat hanya punya pil penerobos alam maut tingkat atas, yang sama sekali tidak memenuhi persyaratannya. Sulit menemukan ramuan yang dia butuhkan di rumah lelang, tapi dia tidak punya cukup batu spiritual, jadi dia tidak mampu untuk membelinya. Sekarang Ketua Gosia memanggilnya, apakah itu ada hubungannya dengan pil penerobos alam maut Cakra 1? Tuan Quraisy, aku akan membawamu untuk bertemu senior sekarang. Senior inilah yang memintaku untuk memanggilmu ke sini, jadi saat kamu bertemu dengan senior, tolong jaga sikapmu. Saat dia berjalan ke pintu ruang VIP, Ketua Gosia mengingatkan pihak lain.
Ah, ya, ada senior ingin bertemu denganku. Oke, aku mengerti, aku akan jaga sikapku. Quraisy sangat terkejut, bahkan Master Obat ranking 8 memanggilnya senior. Siapa itu? Identitas macam apa yang dipunya? Quraisy tiba-tiba jadi gugup. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Keduanya masuk ke ruang VIP satu demi satu. Quraisy ingin membungkuk dan memberi hormat ketika dia melihat satu-satunya orang yang berdiri di ruang VIP. Tapi Ketua Gosia berkata lebih dulu, ini adalah wakil-wakil Gangji dari organisasi kita. Halo, Wakil Gangji, Ketua Gosia, di mana senior itu? Quraisy bertanya dengan curiga. Ketua Gosia melirik telur hewan purba itu dan berbisik, senior ada di dalam telur hewan purba, kita hanya perlu menunggu di sini sampai senior keluar. Oh, oke, Quraisy segera menjawab. Dia tentu tahu telur hewan purba yang menyebabkan kepanikan selama pelelangan tadi. Tak disangka, orang yang mendapatkan benda ini adalah senior tersebut. Terlebih lagi, dia tidak menyangka senior ini membelinya bukan untuk ditetaskan, tapi untuk dibuat meditasi. Jurus pedang akan segera dilelang, aku akan tawar yang satu ini dulu. Kata Ketua Gosia dengan santai. Quraisy tidak mengerti. Jurus pedang apa? Dia datang ke sini cuma untuk mencari ramuan yang diinginkannya, jadi dia tidak mempedulikan yang lain. Saat ini di aula lelang telah memasuki tahap lelang terakhir. Berikutnya adalah barang terakhir dalam pelelangan kita, aku yakin semua orang sudah tahu apa itu, jadi aku tidak akan banyak memperkenalkannya. Harga awalnya 1 miliar, harganya naik 10.000 tiap penawaran. Perlu disebutkan bahwa kalau barang ini gagal dijual lagi, maka akan dipindahkan ke cabang lelang kami di wilayah selatan. Juru lelang di atas panggung memegang sertifikat warisan dan memperkenalkannya secara singkat. Kita buang saja benda ini ke gudang, aku tidak akan membelinya. Alasan utamanya adalah reputasinya sudah menurun, orang yang membeli jurus pedang ini pasti akan sangat menyesal. 1 miliar, bukankah lebih baik beli jurus tingkat langit atas yang lebih baik untuk dipelajari? Cukup, ayo pergi, kita sudahi hari ini. Ada banyak keluhan di aula lelang, beberapa orang sudah mengemasi barang-barang mereka, bangkit berdiri untuk pergi. Juru lelang tersenyum pasrah. Tidak ada solusi, bahkan jika dia tidak ingin mengeluarkan benda ini untuk dilelang. Namun maksud dari atasannya adalah siapa tahu ada yang tertarik saat melihatnya dilelang, kalau ada yang berminat membeli lalu akhirnya dikembalikan, maka harus bayar ganti rugi 100 juta. Ini jelas untung besar, meraup untung sebesar-besarnya. Kubayar 1 miliar 10.000. Tiba-tiba, dari ruang VIP menawarkan harga. Semua orang terkejut. Luar biasa, ada yang menawar. Ada orang bodoh Disney. Ruang VIP ini tampaknya adalah tempat yang membeli telur hewan purba. Memang benar, kalau punya banyak uang, kadang seseorang bisa jadi bodoh. Tamu yang terhormat, apa kamu yakin akan membelinya dengan harga 1 miliar 10.000? Juru lelang juga bertanya dengan mata terbelalak. Tentu, sosok di ruang VIP menjawab. Oke, 1 miliar 10.000 sekali. Juru lelang bahkan tidak mau menunggu lebih lama lagi, dia langsung mengunci harganya. Sebaliknya, kalau menunggu terlalu lama, orang tersebut mungkin akan berubah pikiran dan menolak untuk membelinya, dia akan menangis. Ilmu pedang 1 miliar terjual, dia bisa mendapatkan 1 miliar batu spiritual sebagai komisi. Ini sudah termasuk cukup banyak untuknya. 1 miliar 10.000 2 kali. 1 miliar 10.000 3 kali, terjual. Selamat pada tamu terhormat ini, karena telah membeli harta karun terakhir dari lelang kita ini. Juru lelang tersenyum sangat besar. Yang lain menghela nafas tanpa henti, 1 miliar, harga ini sangat tidak manusiawi. Pada titik ini, rumah lelang Pei Pakoa berakhir. Apa yang terjadi hari ini pasti akan tersebar di kota Pei Pakoa dalam beberapa hari ke depan. Tok-tok, segera setelah itu, ada ketukan di pintu ruang VIP kelas atas tempat Vernon berada. Ketua Gosia membuka pintu, yang datang adalah penanggung jawab rumah lelang. Dia datang untuk memberikan ilmu pedang 1 miliar. Ternyata Ketua Gosia yang ada di sini, terima kasih banyak atas pembeliannya. Penanggung jawab masih sangat terkejut saat melihat Ketua Gosia di ruang VIP. Terlebih lagi saat pihak lain membeli ilmu pedang 1 miliar, hal ini adalah yang paling mengejutkannya. Sama-sama,
Aku juga hanya melakukan semua ini untuk orang lain. Ngomong-ngomong, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Kata Ketua Gosiah. Ketua Gosiah, langsung katakan saja. Orang yang bertanggung jawab bertanya dengan ragu. Kedua pil itu dijual dengan total 485 juta kan? Kata Ketua Gosiah. Ya, awalnya kami akan membebankan biaya pelayanan 1%, tapi karena kamu juga membeli ilmu pedang 1 miliar, jadi kami memutuskan untuk membebaskan biaya pelayanan. Kamu hanya perlu membayar 515 juta lagi. Penanggung jawab juga menjelaskannya. Jika dikenakan biaya pelayanan, meskipun cuma 1%, biayanya hampir 5 juta. Terima kasih banyak, kalau begitu langsung saja, bisakah aku menggunakan obat untuk membayar sisa ilmu pedang 1 miliar? Kata Ketua Gosiah. Sebenarnya, bukan itu yang dia maksud. Vernon sudah mempercayakannya sebelum bermeditasi di dalam telur hewan purba. Ini, ramuan apa yang akan dipakai Ketua Gosiah untuk pembayaran? Orang yang bertanggung jawab itu ragu. Lagi pula, masih ada selisih 500-an juta, kalau itu cuma obat biasa, butuh waktu lama bagi mereka untuk mengurusnya. Ketua Gosiah langsung menyerahkan 2 botol batu porselen. Orang yang bertanggung jawab sedikit terkejut, dia segera mengambilnya. Hanya 2 botol, apa mungkin ini obat pamungkas? Dia segera membukanya dan memeriksanya. Melihat ini, orang yang bertanggung jawab terkejut. Dia dengan cepat menutupnya lagi dan berkata dengan kaget, Ketua Gosiah, apa kamu yakin ingin menggunakan 2 botol obat ini untuk menutup kekurangan batu spiritual yang tersisa? Apa tidak bisa? Ketua Gosiah bertanya dengan santai. Oke, Ketua Gosiah, ini ilmu pedang 1 miliar, silahkan disimpan. Senyum puas terlihat di wajah orang yang bertanggung jawab, sikapnya tiba-tiba berubah. Ketua Gosiah mengangguk dan menerimanya dengan santai. Penanggung jawab melihat bahwa pihak lain tidak banyak bicara, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah memberi hormat, dia segera pergi. Dia mengucapkan 2 kata di dalam hatinya, untung besar. Dalam pelelangan ini, mereka sangat beruntung. Dia tidak hanya menjual ilmu pedang 1 miliar, tapi dia juga dapat 2 obat mujarab. Ya, 2 botol di tangannya berisi semacam obat mujarab, pil penerobos alam maut cakra 2. Benda ini sangat jarang. Itu tidak hanya bisa membangun energi, tapi juga bisa dijual dengan harga tinggi. 1 pil rata-rata 300 juta masih bisa didapat. Kalau di total, masih dapat untung bersih 100 jutaan. Setelah penanggung jawab pergi, kedua wakil dan ketua itu terus berdiri di samping telur hewan purba dan menunggu dengan sabar. Tapi Quraisy tidak bisa tenang. Dia sangat yakin. 2 botol obat yang baru saja diserahkan oleh Ketua Gosiah jelas merupakan pil penerobos alam maut. Dia tidak akan pernah melupakan aroma obat yang kuat dan istimewa itu. Setelah mendengarkan diskusi keduanya, kedua pil tersebut bernilai lebih dari 500 juta batu spiritual. Ini pasti pil penerobos alam maut cakra 2. Luar biasa, akhirnya bisa menemukan obat yang dibutuhkannya. Sekitar 1 jam lagi berlalu. Krek, cangkang telur hewan purba mulai pecah. Terdengar suara pecah. Cangkang telurnya hancur. Sosok Vernon perlahan terlihat dari dalam. Namun, semua orang yang hadir, termasuk Vernon, tidak ada yang sadar. Ketika cangkang telur hancur, gumpalan asap hitam yang sangat tipis perlahan tercetak di tubuh Vernon. Tidak terdeteksi sedikit pun. Bab 85 Pemahaman Ilmu Pedang 1 Miliar. Ketika cangkang telur hewan purba milik Quraisy hancur, tanpa sadar ia berdiri tegak. Dia masih sangat gugup. Apakah dia bisa mendapatkan ramuan kali ini sepenuhnya bergantung pada kata-kata senior ini. Aku Quraisy, hormat pada, ya. Quraisy tertegun di tengah kata-katanya. Senior, bukankah ini seorang pemuda di depannya? Alam pemahaman spiritual level 5. Inikah senior yang dibicarakan oleh kedua ketua organisasi itu? Mustahil. Bagaimana mungkin? Senior, kamu akhirnya keluar. Senior, aku sudah mengirimkan 2 pil yang kamu berikan padaku. Ini adalah ilmu pedang 1 miliar, silakan. Kata kedua ketua organisasi itu dengan hormat. Ketua Gosiah juga segera menyerahkan ilmu pedang 1 miliar. Vernon mengambil ilmu pedang dan menaruhnya di cincin penyimpanan alih-alih melihatnya secara langsung. Terima kasih, ketua organisasi, kata Vernon dengan sopan. Mana ada hal seperti itu, senior bisa minta tolong sepuasnya di masa depan.
Ketua organisasi Gosia berkata dengan tergesa-gesa. Untuk mereka, merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengenal seorang master obat peringkat 9, master obat peringkat 9 yang masih sangat muda. Senior Vernon kini master obat ranking 9. Di masa mendatang, jika dia bisa menyelesaikan masalah pelatihan multi-esensi, dia pasti akan melambung dan tidak bisa dihentikan. Jika mereka bisa mendapatkan sedikit cipratan, itu akan berdampak besar pada organisasi master obat. Quraisy di sebelahnya melihat sikap hormat kedua ketua organisasi master obat. Setelah beberapa detik keraguan di matanya, dia menjadi tegas. "Duh." Quraisy berlutut di depan Vernon. "Senior, Quraisy memiliki sesuatu untuk ditanyakan," katanya dengan hormat. Vernon melihat Quraisy. Orang ini seperti pisau, tidak bisa dihancurkan dan sangat keras. "Aku tahu, kamu sedang mencari pil penerobos alam maut cakra 1. Vital orang terdekatmu rusak, tidak bisa berlatih atau menerobos." Tebak Vernon. Mata Quraisy terbelalak, pikirannya terkejut. Bagaimana dia tahu? Dia tidak pernah memberi tahu siapapun tentang itu. Setelah berlatih sampai ke levelnya, tidak bisa dihindari bahwa akan ada musuh. Selain itu, dia tidak memiliki latar belakang, juga tidak bergabung dengan kekuatan besar lainnya. Jadi hal semacam ini, dia tidak akan memberi tahu siapa pun. Setelah melihat kedua ketua organisasi, Quraisy berkata terus terang, "Anakku terluka secara tidak sengaja dalam suatu perjalanan. Aku mencoba berbagai cara tetapi tidak bisa menyembuhkannya. Akhirnya, aku diberitahu tentang cara ini oleh seorang ahli. Bagaimana kekuatanmu sekarang? Master macam apa yang bisa kamu lawan?" Vernon menanyakan pertanyaan yang agak tidak jelas. Quraisy tertegun sejenak, segera menjawab. Quraisy sekarang adalah setengah transformasi, dengan 85% pemahaman roh pisau. Sangat mudah untuk berurusan dengan master setengah transformasi biasa. Jika menghadapi master alam transformasi awal dan tengah, juga masih bisa bertarung. Kedua ketua organisasi di sebelah mereka sangat terkejut ketika mendengar ini. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti tidak percaya, atau mempertanyakan sikap mereka. Tapi orang di depannya adalah Quraisy yang berada di urutan ke-18 dalam daftar Mighty Warrior. Terlalu menakutkan bagi seorang jenius master pisau dengan 85% roh pisau. Vernon tidak terlalu kaget saat mendengar ini. Roh pisau 85%, tidak buruk. Berurusan dengan master setengah transformasi saja sudah cukup. Aku bisa memberimu pil, tapi aku tidak kekurangan batu roh. Vernon membalik tangan kanannya dan melemparkan sebotol ramuan. Setelah menyentuh ambang master obat ranking 9, dia benar-benar tidak kekurangan batu roh. Selama kamu memberinya cukup bahan dan waktu, pembuatan obat akan selesai. Melihat hal itu, Quraisy segera mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan hati-hati. Dia terkejut sekaligus terdiam. Dia sudah mencari sesuatu begitu lama, tapi tidak bisa menemukannya di banyak tempat. Sekarang dia memilikinya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyata. "Senior, bisakah aku membukanya dan melihatnya?" Quraisy menekan kegembiraannya. Dia tidak mau membukanya tanpa izin. Dia merasa bahwa yang dia pegang bukanlah obat mujarab itu, tetapi nyawa putranya, masa depan putranya. Tentu saja, Vernon mengangguk. Dia tidak panik sama sekali. Dengan semangat, Quraisy perlahan membuka tutup botol pil itu. Namun, ketika dia melihat detail pil di dalamnya, seluruh tubuhnya sepertinya disambar petir, berdiri di tempat, terpana. Tangannya gemetar beberapa kali, matanya penuh ketidakpercayaan. 3. Pil penerobos alam maut cakra 3. Ini, aku. Quraisy bahkan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bersemangat sekarang. Dia sedang panik sekarang. Dia tidak percaya ada pil berkualitas seperti itu di dunia. Pil penerobos alam maut pil cakra 2 dijual seharga 300 juta. Harga pil cakra 3 ini mungkin tidak lebih rendah dari jurus pedang yang dibeli senior. "Senior, tolong jelaskan," kata Quraisy gugup. Senior ini barusan bertanya seberapa kuat dia. Mungkin dia ingin membunuh master alam transformasi tertentu. Meski bisa bertarung dengan master alam transformasi di level awal dan tengah. Tapi maksimal hanya seimbang. Jika bertemu dengan master alam transformasi yang setingkat dengan monster, dia hanya perlu melarikan diri. Perbedaan antara setengah transformasi dan transformasi seperti jurang. "Apakah kamu tahu sekte pedang iblis dari dinasti Warcraft?" tanya Vernon.
Quraisy sedikit mengernyit, berkata, "Senior, aku tahu dinasti Warcraft, tapi aku belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Iblis." Tidak heran, di wilayah timur, ada lebih dari 100 kerajaan. Cukup baik kalau tahu dinasti Warcraft. Vernon pertama kali berbicara tentang situasi Sekte Pedang Iblis saat ini. Aku akan memberimu obat mujarab, bagaimana kalau kamu membantuku menjaga Sekte Pedang Iblis selama setahun? Aku tidak meminta kamu untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan bunuh musuh, tetapi jika ada penyusup, bunuh saja. Vernon mengatakan apa yang dia butuhkan. Quraisy bingung. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Cuma itu, dia pikir itu adalah perintah besar. Ternyata dia hanya membantu menjaga sebuah sekte. Selain itu, dinasti Warcraft bahkan tidak termasuk dalam 30 kerajaan teratas di wilayah timur. Bahkan jika ada master alam transformasi, paling juga berada pada level kekuatan biasa. Dia tidak takut sama sekali. Untuk permintaan senior ini, jangankan pil penerobos alam maut cakra 3. Kalaupun diberi pil cakra 1, ia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Harus diketahui pil penerobos alam maut cakra 3 benar-benar peluang besar untuk menyempurnakan transformasi. Kebaikan senior, Quraisy akan selalu mengingatnya di dalam hati. Setelah menyelesaikan masalah anakku dan menjaga Sekte Pedang Iblis, Quraisy akan mengikuti senior. Quraisy serius dan tegas, berbicara dengan lantang. Kebaikan ini terlalu besar. Dia hanya mendapatkan 160 juta setelah berjuang selama setengah hidupnya, tindakan balas budi ini bernilai lebih dari 1 miliar. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana membayarnya. Kalau begitu kita akan membicarakannya nanti, kamu harus bergegas ke Sekte Pedang Iblis. Kata Vernon, "Ya, senior, aku akan memberikan obat pada anakku, kemudian segera pergi ke Sekte Pedang Iblis," kata Quraisy. "Oke," Vernon mengangguk. Quraisy memberikan penghormatan lagi, lalu mundur dengan cepat. Vernon melihat ke punggung pihak lain yang pergi, menghela nafas lega. Awalnya, dia ingin kembali sendiri. Namun apa yang didapatnya di pelelangan kali ini membuatnya berubah pikiran. Kembali untuk menjaga sekte, betapa pasifnya itu. Bukankah lebih menarik untuk langsung memasuki istana Warcraft? Kedua ketua organisasi, kalian bisa pergi dulu jika ada yang harus dilakukan. Aku masih perlu meditasi sebentar, kata Vernon kepada dua orang di sampingnya. Kedua ketua organisasi juga orang yang pintar. Mengetahui bahwa ini adalah perintah untuk mengusir tamu dari senior, dia segera berbicara dengan Vernon untuk beberapa patah kata, lalu pergi dengan hormat. Setelah keduanya pergi, Vernon memberi perintah untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Jadi dia mengeluarkan sebuah lempeng porselen jurus pedang 1 miliar. Dia ingin melihat apakah 1 miliar ini sepadan. Bab 86 Tetua Ahuma Kura-Kura, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memecahkan cangkangmu? Vernon dengan hati-hati mengamati lempengan batu porselen yang digunakan dalam ilmu pedang 1 miliar berikutnya. Itu sederhana dan sangat kusam, pasti sudah ada sejak lama sekali. Begitu dia memikirkannya, dia membaca isi lempengan porselen itu. Deretan kata muncul, tapi bukan di batu porselennya, tapi langsung di pikiran Vernon. Kata-kata ini sangat luar biasa, sepertinya mengandung aroma yang tidak bisa dijelaskan. Vernon mengerti, ini adalah porselen warisan. Setiap kata ditulis oleh Master Super itu dengan kekuatan esensi. Alasan mengapa benda ini begitu mahal adalah karena tidak bisa ditiru. Jika hanya mengetahui isi dari formula jurus pedang tanpa lempengan porselen, bahkan jika memiliki pemahaman yang kuat, maka tidak akan bisa memahaminya. Butuh 1/4 jam bagi Vernon untuk menyelesaikan membaca seluruh ilmu pedang 1 miliar. Wajahnya menjadi aneh. Bukan kesulitan, tapi ada yang salah. Dia mengeluarkan pedang roh dan memegangnya di tangannya, melambaikan lagi sesuai dengan apa yang baru saja dia pahami. Cahaya pedang berkedip-kedip, mengeluarkan sedikit ketajaman. Tapi mengapa ilmu pedang 1 miliar ini hanya setara dengan ilmu pedang tingkat bumi? Ya, setelah membacanya sekali, Vernon sudah memahami pemahaman awalnya. Itu sebabnya dia merasa sangat aneh. Hanya 1 miliar, tidak benar. Jika itu hanya ilmu pedang tingkat bumi, maka untuk apa menggunakan porselen warisan? Satu porselen warisan bisa membeli beberapa ilmu pedang tingkat bumi. Vernon mencabut pedangnya dan fokus. Menyaksikan ulang ilmu pedang 1 miliar.
Dia mengandalkan kekuatan esensi pada formula pedang, tidak mungkin itu hanya ilmu pedang tingkat bumi. Untuk sementara, seluruh tubuh Vernon tenggelam dalam ilmu pedang 1 miliar. Sepanjang hari berlalu, Vernon tidak berhenti. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, Vernon sedang mempelajari ilmu pedang 1 miliar dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Quraisy sudah memberikan pil penerobos alam maut Cakra 3 kepada anaknya. Efeknya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Pada hari yang sama, anaknya menerobos ke alam penyempurnaan diri, pemahaman roh pisau dari 10% menjadi 30%. Dia juga bisa melihat bahwa keintiman putranya dengan roh pisau juga meningkat tajam setelah meminum pil itu. Bisa dibilang saat anaknya besar nanti prestasinya pasti tidak akan setara dengan prestasinya sendiri. Ini membuat Quraisy sangat gembira. Dia semakin menghormati dan berterima kasih kepada senior itu di dalam hatinya. Tanpa ragu, setelah membiarkan putranya memperkuat alamnya di kota Pei Pakoa, dia pergi ke dinasti Warcraft dalam semalam dengan kecepatan penuh. Hanya butuh 2 hari, dia tiba di sekitar Sekte Pedang Iblis. Sebelum mendekati Sekte Pedang Iblis, dia melihat pasukan besar yang mengelilingi Sekte Pedang Iblis. Mereka terdiri dari hampir 10.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah para master alam pemahaman spiritual, dipimpin oleh 5 alam penyempurnaan diri sempurna dan 1 master setengah alam transformasi. Melihat pertarungan tersebut, Quraisy sedikit terkejut. Setelah memasuki dinasti Warcraft, dia juga bertanya kepada beberapa orang tentang situasi Sekte Pedang Iblis dan klan Kekaisaran Warcraft. Ada 3 master alam penyempurnaan diri sempurna dalam Sekte Pedang Iblis, tetapi dia belum pernah mendengar tentang master setengah alam transformasi. Adapun klan Kekaisaran Warcraft, kekuatannya jauh lebih kuat. Katanya Kaisar Warcraft adalah master alam transformasi. Masih ada 3 master setengah transformasi di bawah perintahnya, tapi sesudah reruntuhan kuno The Promise jatuh, hanya tersisa 2. Adapun alam penyempurnaan diri sempurna jumlahnya tidak kurang dari 10 orang. Quraisy mencibir 2 kali. Tampaknya klan Kekaisaran Warcraft ini sudah mengirimkan kekuatan yang begitu besar sehingga tidak berniat membiarkan Sekte Pedang Iblis terus berdiri. Dia yakin tanpa adanya formasi besar pelindung Sekte Pedang Iblis ini bisa rata dengan tanah dalam beberapa hari. Petik terbalik KKK. Klik, petik 1. Quraisy mendengar suara sesuatu pecah. Formasi besar pelindung sekte rusak. Hahaha, semua orang di Sekte Pedang Iblis. Formasi besar pelindung sekte sudah hancur. Apa kalian masih akan melawan? Kaisar Warcraft mengatakan bahwa semuanya bisa dinegosiasikan jika Vernon diserahkan. Jika tidak, menurut kalian berapa hari Sekte Pedang Iblis bisa bertahan? Seorang pemimpin master alam penyempurnaan diri sempurna memperingatkan dengan lantang. Di seberang, wajah ketua Darius menjadi muram dan matanya dingin. Menyerahkan Vernon, biarkan mereka pergi. Hanya hantu yang akan mempercayai kata-kata seperti itu. Dimanapun medan perangnya, hanya pemenang yang bisa menetapkan aturan. Sebelum ketua Darius berbicara, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di sampingnya. Pria tua berambut putih itu tahu bahwa dia marah dalam sekali pandang. Untuk apa kamu menggonggong seperti anjing? Kecuali kamu bisa mengalahkanku 1 lawan 1, jangan harap aku akan menyerahkan muridku, pria tua berambut putih itu mencibir. Tetua Ahu masih kura-kura, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memecahkan cangkangmu? Master alam penyempurnaan diri sempurna klan Kekaisaran Warcraft menanggapi. Orang yang berbicara dengan nada marah mewakili Sekte Pedang Iblis adalah Tetua Ahuma yang menjaga paviliun jurus gelap. Kalau begitu kamu berani maju dan melawan. Tetua Ahuma maju 3 langkah dan berteriak agresif. Ayo bertarung. Aku tidak takut padamu. Master alam penyempurnaan diri sempurna saling berpandangan dengan master setengah transformasi, lalu mengeluarkan pedang panjang dan bergegas mendekat. Untuk beberapa saat, Tetua Ahuma dan master pisau alam penyempurnaan diri sempurna bertarung seimbang. Maju mundur, 1 serangan dan 1 pertahanan. Tetua Ahuma mengenakan benteng iblis neraka warna biru. Dia berputar-putar di antara sabetan pisaunya dengan mudah. Adapun master pisau alam penyempurnaan diri sempurna, semakin dia bertarung, dia semakin ketakutan. Dia pernah mendengar bahwa pertahanan Tetua Ahuma di Sekte Pedang Iblis luar biasa. Tetapi setelah beberapa putaran, dia menyadari bahwa lawan tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa,
tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatannya lebih cepat dari dia. Dia salah perhitungan. Dia tidak menduga bahwa lelaki tua ini sangat kuat. Master pisau alam penyempurnaan diri sempurna mundur seakan sudah mendengar beberapa perintah setelah bertarung beberapa ronde. Dia segera mundur, lalu tombak panjang hitam pekat keluar dari kehampaan di sebelahnya. Di ujung tombak, ada roh tombak yang merusak. Zing, diiringi suara tajam menusuk, tombak panjang itu menghantam dada tetua Ahuma dengan keras. Klik, terdengar suara tulang retak. Dada tetua Ahuma tertusuk, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia seperti bumi yang berguncang dan langsung runtuh. Tetua Ahuma, tetua Ahuma, seru orang sekte pedang iblis. Mereka menatap tanah dengan cemas, lalu melampiaskan amarah mereka pada klan kekaisaran Warcraft. Master setengah transformasi melakukan serangan diam-diam, apa kehormatanmu sudah hilang? Ketua Darius memelototi lawan bicaranya. Master setengah transformasi inilah yang melakukan serangan diam-diam saat tetua Ahuma sedang bertarung. Hanya dengan satu serangan berhasil mematahkan pertahanan tetua Ahuma. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh mereka. Apa masalahnya? Kalian toh akan mati, apa prosesnya penting? Master setengah transformasi roh tombak menjawab tanpa rasa malu sama sekali. Hanya ada 3 orang pembuat masalah di sekte pedang iblis. Singkirkan seorang dan 2 sisanya akan lebih mudah. Kamu, Ketua Darius marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh, tidak ada kesempatan sama sekali. Ketua Sekte, pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjubah putih berjalan perlahan ke sampingnya. Pria tua itu tinggi dan kurus, dengan wajah kuyu dan tampak tidak bertenaga. Tetua Dalasim, tolong bicaralah. Ketua Sekte Darius memandang lelaki tua itu dengan sedikit hormat. Serahkan orang ini padaku, makam pedang api langit perlu diurus oleh Ketua Sekte di masa depan, lelaki tua berambut abu-abu berjubah putih itu berkata dengan enteng. Bab 87 Senior mengatakan jika ada yang datang, jangan biarkan mereka pergi. Tetua Dalasim kamu, ini, oh. Ketua Sekte Darius ingin menghentikannya, tetapi dia tidak tahu alasan apa yang harus dia katakan. Tetua Dalasim tidak banyak bicara, dia berjalan perlahan ke depan. Kekuatan cakra di tubuhnya juga menjadi semakin kokoh setiap langkahnya. Seperti ujung pedang yang akan terhunus. Tetua Dalasim, kenapa tergesa-gesa? Aku belum mati, tunggu sebentar. Sesosok penuh darah perlahan merangkak keluar dari reruntuhan di tanah. Itu adalah Tetua Ahuma yang baru saja terlempar ke udara. Aku tahu kamu belum mati, karena itu aku menyerahkan Vernon kepadamu di masa depan. Tetua Dalasim sedikit tersenyum. Sudut mulut Tetua Ahuma berkedut, namun ia tidak berniat mundur. Tidak perlu susah-susah. Kalian akan mati bersama, seluruh sekte pedang iblis akan menemani kalian, Master setengah transformasi dengan roh tombak berkata dengan dingin. Dia melirik lelaki tua berambut abu-abu berjubah putih itu dengan cemas. Dengan pikirannya, tubuhnya dibalut oleh armor roh dengan cahaya hitam. Armor roh Darken. Ketua Darius berteriak dengan suara rendah, wajahnya semakin jelek. Tetua Dalasim mengernyit saat melihat armor roh. Dia datang dengan persiapan. Jika seorang master setengah transformasi memakai armor roh pamungkas ini, bahkan meski dilawan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa dibunuh. Klan Kekaisaran Warcraft benar-benar berniat menghancurkan sekte pedang iblis. Tapi, tidak akan ada yang tahu sebelum mencobanya. Sorot mata Tetua Dalasim menjadi semakin dingin. Tetua Ahuma juga sudah berdiri penuh. Dia menoleh ke arah master setengah transformasi roh tombak, lalu tertawa, mari kita taruhan. Hari ini aku, sekte pedang iblis, tidak peduli hidup atau mati. Dan kalian, klan Kekaisaran Warcraft memiliki waktu kurang dari 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, dinasti Warcraft akan berganti nama. Kamu benar-benar keras kepala. Master setengah transformasi roh tombak tidak menanggapinya dengan serius. Bagian tubuhmu yang lain juga keras, kamu mau mencobanya. Cibir Tetua Ahuma, mati kamu. Master setengah transformasi roh tombak berteriak dengan suara dingin. Roh tombak ditembakkan langsung ditembakkan dan meluncur seperti dengan cepat. Tembakan ini menakutkan, seakan membelah ruang dan menembus segalanya. Mata Tetua Dalasim membeku, pedang panjang muncul di tangannya. Dia siap melangkah maju untuk memblokir serangan. Namun,
Tombak meluncur cepat, pedang menghunus cepat, tapi ada sosok yang lebih cepat dari mereka. Boom! Terdengar ledakan keras diikuti dengan teriakan kesakitan. Master setengah transformasi roh tombak langsung terlempar. Hal ini mengejutkan semua orang. Orang-orang di sisi klan Kekaisaran Warcraft memandangi sosok yang tiba-tiba muncul dengan kaget. Bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan master setengah transformasi roh tombak mereka dalam satu pukulan? Kekuatan macam apa ini? Bukankah Sekte Pedang Iblis mengatakan bahwa mereka tidak memiliki master setengah transformasi? Tidak hanya mereka yang tertegun. Bahkan orang-orang Sekte Pedang Iblis memandang sosok itu dengan heran. Siapa orang ini? Pokoknya, jelas bukan orang Sekte Pedang Iblis. Jadi mengapa membantu mereka? Membantu Sekte Pedang Iblis berarti melawan Kekaisaran Warcraft. Ini buruk. Terima kasih atas bantuannya. Bolehkah aku bertanya siapa? Ketua Darius menatap pihak lain dengan curiga dan bertanya. Bantuan tanpa alasan membuat mereka bingung, tapi juga sangat terganggu. Salam Ketua Darius, aku Quraisy. Aku sudah dipercaya untuk melindungi Sekte Pedang Iblis dengan baik. Orang yang menyerang adalah Quraisy. Meskipun senior tidak banyak bicara, dari nada dan sikapnya, bisa dilihat bahwa Sekte Pedang Iblis sangat penting baginya. Dengan begitu, dia tidak bisa membiarkan orang Sekte Pedang Iblis hancur di hadapannya. Quraisy yang berada di urutan ke-18 di daftar Mighty Warrior sebelumnya. Bagaimana mungkin? Kenapa dia membantu Sekte Pedang Iblis? Ini gawat. Kalau dia berada di pihak Sekte Pedang Iblis, maka aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan Sekte Pedang Iblis hari ini. Orang klan Kekaisaran Warcraft kaget mendengar nama Quraisy. 20 orang teratas di daftar Mighty Warrior adalah jenius yang mengerikan. Sekte Pedang Iblis mampu membeli orang seperti itu. Ketua Darius bahkan lebih terkejut lagi. Dipercaya untuk melindungi Sekte Pedang Iblis dengan baik, ini bukan hal biasa. Ternyata Yang Mulia Quraisy, yang namanya sudah lama terkenal. Bisakah Yang Mulia memberi tahuku siapa yang mempercayakannya? Tanya Ketua Darius penasaran. Ini adalah bantuan dari seseorang. Kalau Sekte Pedang Iblis bisa diselamatkan kali ini, dia akan berterima kasih padanya secara langsung. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya pada senior itu dulu, kata Quraisy acuh tak acuh. Ketua Darius terkejut. Senior, bahkan Quraisy memanggilnya senior. Dia pasti master alam transformasi. Ya, tapi kapan Sekte Pedang Iblis mereka bertemu master alam transformasi? Ketua Darius berpikir lama, tapi masih belum menemukan petunjuk. Tiba-tiba, Quraisy mulai bergerak. Tetua Dalasim pun mengambil kembali pedang panjangnya, menahan kekuatan cakranya dan kembali menjadi lelaki tua kuyu lagi. Dia menarik Tetua Ahuma yang hampir tidak bisa berdiri tegak dan berjalan menuju kemah Sekte Pedang Iblis. Haha, ada apa Tetua Dalasim? Aku sudah mengatakan, aku tak terkalahkan dalam taruhan, aku selalu memenangkan setiap taruhan. Kamu mau bertaruh tentang hal lain denganku? Suasana hatinya baik dan suka bercanda. Bagaimanapun, dengan adanya Quraisy, kecuali Kaisar Warcraft datang sendiri, Sekte Pedang Iblis dapat dipertahankan. Tetua Dalasim meliriknya, lalu mendengus dingin, cangkang kura-kura sudah pecah, jadi apa yang bisa dibanggakan? Apa yang rusak? Dia punya kemampuan untuk menghadapiku secara langsung. Aku akan membiarkan dia untuk menyodokku puluhan kali sebelum aku melakukan apapun, Tetua Ahuma. Berbicara dengan fasih, bagaimanapun juga, dia terluka sekarang. Entah kapan dia akan pulih, jadi sudah berakhir. Quraisy, jika kamu membantu Sekte Pedang Iblis, itu sama saja dengan berperang melawan klan Kekaisaran Warcraft, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Terdengar suara kesal seseorang. Itu adalah master setengah transformasi roh tombak yang terlempar ke udara. Tangannya masih sedikit gemetar, mulutnya juga berlumuran darah. Bisa dilihat bahwa pukulan barusan berdampak besar padanya. Dia juga mengerti di dalam hatinya. Quraisy memang daftar Mighty Warrior. Dia bukan tandingan Quraisy. Jika tidak bisa mengalahkannya, maka selesaikan masalah dengan cara lain. Memang kenapa kalau melawan klan Kekaisaran Warcraft? Quraisy memandang dengan dingin. Kamu, sial, dibayar berapa kamu untuk melindungi Sekte Pedang Iblis? Klan Kekaisaran Warcraft bisa membayar 2 kali lipat harganya, kata Master setengah transformasi roh tombak. 2 kali lipat, hahaha, kalian tidak akan mampu. Quraisy tertawa.
2 kali lipat. Kebaikan senior bukanlah sesuatu yang bisa dibayar oleh klan Kekaisaran Warcraft. Quraisy, jangan lancang, ini adalah dinasti Warcraft. Apa menurutmu klan Kekaisaran Warcraft tidak memiliki Master Alam Transformasi? Master setengah transformasi roh tombak sadar bahwa dia tidak akan dianggap serius, jadi dia mulai mengancam. Quraisy memiringkan kepalanya, seperti memikirkan sesuatu. Aku hampir lupa, tapi senior mengatakan sesuatu padaku. Master setengah transformasi roh tombak tampak senang. Dia mengira Quraisy takut setelah mendengar Master Alam Transformasi. Sekte Pedang Iblis mengerutkan kening. Quraisy melanjutkan, senior juga mengatakan kepadaku bahwa jika ada yang menyerang Sekte Pedang Iblis, jangan lepaskan mereka. Bab 88 saatnya membawa Emperor pulang. Master setengah transformasi roh tombak merinding saat mendengarnya. Tiba-tiba, sosok Quraisy menghilang. Apa yang ingin dia lakukan? Ah! Terdengar teriakan. Master alam penyempurnaan diri sempurna dari klan Kekaisaran Warcraft terbelah menjadi 2 oleh pisau cakra dan mati di tempat. Sialan, dasar tidak tahu diri. Semuanya, kalahkan Quraisy ini dulu. Master setengah transformasi roh tombak memunculkan semua roh tombak, menyapu bersih dengan keahlian menembaknya. Dia bukanlah tandingan Quraisy. Dia punya ribuan pasukan, mana mungkin takut pada Quraisy yang hanya sendiri. Kerja bagus, teriak Quraisy. Matanya tiba-tiba menyala. Sejak putranya terluka, dia selalu menekan amarahnya, dia terus menundukkan kepalanya dan memohon obat dengan berbagai cara. Dia sedih setengah mati. Sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskan semuanya. Ini berkat senior, Sun Slasher. Semua roh pisau di tubuh Quraisy mekar, seperti pelangi panjang menembus matahari, menembus awan gelap dan kabut tebal. Slash, crash. Awan dan kabut bergolak dan berputar-putar, sebagian besar kabut dihilangkan oleh cahaya pisau. Dengan cahaya pisau yang agung dan mendominasi, kekuatan magis yang dikeluarkan oleh Master setengah transformasi roh tombak langsung hancur oleh serangan itu. Tidak ada jejak perlawanan. Klan Kekaisaran Warcraft dikalahkan secara langsung. Korban tak terhitung jumlahnya, terutama beberapa Master alam penyempurnaan diri sempurna. Mereka sama sekali tidak bisa menghindari serangan pisau acaknya. Serangan Quraisy sangat akurat, membunuh Master alam penyempurnaan diri. Dia tidak perlu repot-repot membunuh orang-orang alam pemahaman spiritual. Daftar Mighty Warrior. Apa itu daftar Mighty Warrior? Inilah Master daftar Mighty Warrior. Sekarang giliranmu. Quraisy berkedip dengan dingin, menatap Master setengah transformasi roh tombak yang kebingungan. Orang ini terlalu menakutkan. Lari. Master setengah transformasi roh tombak ketakutan dengan tatapannya. Dia berbalik dan lari tanpa semangat juang. Oh, terlalu lemah. Quraisy menghela napas. Dia tidak membiarkan lawannya pergi. Dengan ayunan penuh pisau panjang, 80% roh pisau terkonsentrasi di ujungnya. Ini sudah berakhir. Pisau itu naik dan turun. Seberkas cahaya pisau sepanjang 10.000 kaki muncul secara tiba-tiba, memotong Master setengah transformasi roh tombak yang melarikan diri. Klak-klak, petik 1. Terdengar suara armor roh Darken hancur. Boom! Cahaya pisau memotong Master setengah transformasi roh tombak dengan parah. Lapisan demi lapisan terus bergetar, dia meledak menjadi kabut darah yang tersebar dan berserakan di tanah. Ketua Darius, selebihnya diserahkan padamu. Bisakah kamu mengatur tempat yang tenang untukku beristirahat? Quraisy berkata kepada Ketua Darius sambil tersenyum. Tentu saja, Tetua Dalasim, setelah selesai carikan tempat istirahat untuk Yang Mulia Quraisy. Kata Ketua Darius buru-buru. Baik, Ketua, jawab Tetua Dalasim, dia berjalan menuju orang-orang klan kerajaan Warcraft yang tersisa. Untuk menghadapi sisa orang-orang ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan pedang. Segera, klan Kekaisaran Warcraft yang awalnya melawan lawan yang tak berdaya, benar-benar musnah kecuali beberapa orang lemah yang melarikan diri. Berita mencengangkan ini dengan cepat sampai ke markas klan Kekaisaran Warcraft. Kaisar Warcraft di aula istana sangat marah. Setelah mengecam ketidakmampuan semua pejabat, dia memecat mereka. Dari ketiga Master setengah transformasi, 2 di antaranya mati di tangan Sekte Pedang Iblis. Meski tak satu pun dari kedua pria ini dibunuh oleh orang-orang Sekte Pedang Iblis, mereka mati karena Sekte Pedang Iblis. Daftar Mighty Warrior, Quraisy. Brengsek.
Kenapa Sekte Pedang Iblis bisa menarik keberadaan seperti itu? 10 tahun yang lalu, dia menduduki peringkat ke-18 di daftar Mighty Warrior. Hari ini, 10 tahun kemudian, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertanding melawan orang ini. Selain itu, daftar Mighty Warrior tahun ini akan segera dimulai. Dia tidak mau diganggu untuk berurusan dengan Quraisy saat ini. Brengsek, hei, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya Quraisy. Di masa jayamu, kamu bisa membunuhnya dengan satu napas. Orang ini adalah peringkat 18 daftar Mighty Warrior di periode sebelumnya. Pasti ada untaian cakra di dalam tubuhnya. Seraplah, maka pelatihanmu bisa jadi lebih maju. Saat ini, suara seseorang terdengar di benak Kaisar Warcraft. Kaisar Warcraft menyipitkan matanya, melirik cincin berbentuk naga yang aneh di tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Apa menurutmu raja ini tidak mau? Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan orang ini. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu teknik rahasia sekarang. Akan memudahkanmu untuk mengalahkan Master Pisau Kecil. Dengarkan aku, dengan bantuanku, apalah itu 10 besar daftar Mighty Warrior." Suara itu terdengar lagi. "Baiklah, katakan padaku, aku mendengarkan." Kaisar Warcraft menjawab dengan ringan. Cincin berbentuk naga yang aneh itu sedikit bersinar. "Oke, dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa berlatih dalam 10 hari. Sekarang biarkan Sekte Pedang Iblis dan Quraisy itu ribut selama beberapa hari lagi, hehehe," kata suara itu. Kaisar Warcraft menjawab, dia duduk untuk menerima metode rahasia dalam pikirannya. Di sisi lain, di aula VIP tingkat tinggi lelang Pei Pakoa, Vernon sudah menonton selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari, dia tidak tahu sudah berapa kali dia membaca ilmu pedang 1 miliar. Pantas saja buku ilmu pedang ini sudah beberapa kali terjual di Pei Pakoa lainnya. Dengan pemahaman sempurna, dia tidak bisa memahaminya setelah menontonnya ribuan kali, apalagi orang biasa. Dan pada hari ketiga dia memahami ilmu pedang 1 miliar. Kilatan cahaya tiba-tiba keluar dari mata Vernon. Jadi begitu, dia mengerti, ilmu pedang 1 miliar, di permukaan adalah seperangkat ilmu pedang tingkat bumi. Sebenarnya, itu hanya gerakan pedang. Jika ingin menggunakannya, maka harus mengevolusikan seluruh rangkaian skill pedang menjadi satu gerakan. Mata Vernon semakin terang, pedang panjang dipegang di tangannya. Bayangan pedang langsung menumpuk memenuhi ruang rahasia. Sekali gagal, 2 kali gagal, 10 kali, 100 kali, ribuan kali. Akhirnya, setelah 4 jam lagi, wajah Vernon pucat, matanya seperti lampu yang terang. Terbukalah, dia mengeluarkan teriakan keras. Porselen warisan yang mencatat ilmu pedang 1 miliar langsung hancur. Sinar magis putih perak menyembur ke tubuh Vernon dari atas. Hanya saja saat memasuki tubuh, itu benar-benar diserap oleh pedang kecil hitam di titik akupuntur perut. Retakan tipis terbuka di ruang kosong di aula VIP. Dalam sekejap, kehampaan dan kegelapan tak berujung membanjiri. Pada saat yang sama, ada cakra keras dan menakutkan yang memenuhi udara. Semua benda di ruang VIP terserap ke dalamnya, hancur lebur. Bahkan formasi di ruang VIP benar-benar hancur saat ini. Gabungkan, Vernon buru-buru mengayunkan pedangnya lagi. Kekosongan dan kekuatan yang mengerikan ini menghilang. Jantungnya berdebar. Bahaya, itu adalah cakra yang kuat dan berbahaya. Ilmu pedang 1 miliar lebih baik tidak digunakan untuk latihan saat ini. Dengan kata lain, sebelum sepenuhnya dipahami, tidak bisa digunakan dengan santai. Tamu yang terhormat, apa yang terjadi di sini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang segera bergegas dan berkata dengan prihatin. "Maaf, aku tidak bisa mengontrolnya untuk sementara, berapa banyak uang yang harus aku keluarkan untuk kalian?" Kata Vernon meminta maaf. Saat itu, jauh di dalam pegunungan hewan purba yang jaraknya ribuan mil, hewan purba hitam besar milik seseorang berkata kepada 2 hewan purba yang lebih besar di sebelahnya, "Semuanya sudah siap, saatnya membawa Emperor kembali pulang." Bab 89 Alarm tertinggi kota Pei Pakoa berbunyi. Bagus sekali, Nightmare. Kali ini, kita tidak hanya akan mengambil alih Emperor dengan aman, tetapi jangan lepaskan manusia kota Pei Pakoa. Mata dari 2 hewan purba besar lainnya melepaskan aura membunuh. Hehehe, jangan khawatir,
Setelah aku selidiki, beberapa master besar kota Pei Pakoa sudah 2 hari ini tidak ada di kota. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Nightmare tertawa terbahak-bahak. Itu bagus, berangkat, berangkat, Vernon berjalan keluar dari rumah lelang. Meskipun dia merusak ruang VIP cukup parah, penanggung jawab tidak meminta kompensasi padanya. Dia juga mengangguk dan membungkuk dan mengundang Vernon untuk datang lain kali. Lagi pula, aula VIP hanya berharga puluhan ribu batu roh. Vernon bisa sembarang menawar barang, yang membuat mereka mendapatkan ratusan atau ribuan ruang VIP. Selanjutnya, saatnya kembali ke Sekte Pedang Iblis. Dia tidak tahu apa Quraisy sudah pergi. Bagaimana situasi Sekte Pedang Iblis sekarang? Dia tidak menunggu Quraisy kembali. Sayang sekali jika hanya melihat reruntuhan. Memikirkan hal ini, langkah kaki Vernon menjadi semakin cepat dan dia semakin bergegas. Tapi sebelum dia mengambil langkah kedua, Vernon melihat sesuatu. Dia sedikit mengernyit, melihat ke arah sesuatu dari jauh. Benteng iblis neraka bergerak lagi. Atau lebih tepatnya esensi kehancuran yang pindah lagi. Terakhir kali setelah memakan serigala angin mutan di gua stalaktit, sekarang karena mengolah telur raksasa misterius. Vernon menemukan jalan pintas untuk meningkatkan esensi kehancuran dengan cepat. Hewan purba. Membunuh hewan purba, memakan hewan purba dan memurnikan hewan purba bisa meningkatkan esensi kehancuran dengan cepat. Adapun alasannya, mungkin karena cara pelatihan hewan purba, yang memiliki kemiripan dengan esensi kehancuran. Begitu Vernon bergerak, dia bergegas mendekat. Arahnya adalah arah gerbang kota. Semakin dekat, Vernon merasakan gejolak benteng iblis neraka. Bahkan lebih heboh daripada melihat telur misterius itu. Tiba-tiba, ngong, sirene yang sangat lantang terdengar di seluruh kota Pei Pakoa. Vernon melambat dan kebingungan. Ada apa? Apa ada masalah? Ini kota Pei Pakoa, tempat ribuan master berkumpul, apa yang bisa terjadi? Kawanan hewan akan datang, kawanan hewan buas, semua orang harap mengambil tindakan pencegahan tertinggi. Cepat, aktifkan barisan pertahanan kota. Ya Tuhan, beruang abu-abu punggung besi, harimau badai, griffin bersayap besi, 6, 7. Kenapa ada begitu banyak hewan purba setengah transformasi? Cepat lapor ke wali kota dan minta dukungan. Kalau tidak cepat, kota Pei Pakoa bisa hancur. Jangan panik, master kota Pei Pakoa tidak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa besar gerombolan hewan itu, selama para master bertindak, mereka akan mengatasinya di sini. Kota Pei Pakoa dekat dengan pegunungan mitologis, akan ada serangan binatang buas setiap 2 tahun. Ini hanya tingkatan skala kecil, ribuan hewan akan menyerang gerbang kota dan menimbulkan masalah. Seperti kali ini terjadi gelombang hewan purba yang tidak bisa dilihat sama sekali. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di kota Pei Pakoa. Tanah mulai sedikit bergetar, hal ini menarik perhatian orang-orang yang melakukan pelatihan di kota Pei Pakoa. Di kejauhan, langit tertutup awan, ada banyak orang yang terbang di langit dan berlari naik turun. Bas! Gerbang kota segera ditutup. Tirai cahaya putih transparan muncul di sekeliling kota Pei Pakoa. Ini adalah formasi besar untuk melindungi kota, dianggap sebagai formasi tingkat atas. Ini jauh lebih kuat daripada susunan penjaga biasa. Hewan purba ini gila. Semua orang menjadi gelisah. Namun, saat mereka berpikir bahwa ada 3 master alam transformasi di kota Pei Pakoa, mereka merasa lebih tenang. Namun ketenangan ini hanya bertahan beberapa menit saja. Kabar buruk datang entah dari mana dan menyebar ke separuh kota. Ops, wali kota keluar untuk melakukan bisnis dengan beberapa bos besar hari ini, dia tidak akan kembali selama 1 atau 2 hari. Apa? Kamu bilang apa? Saat seperti ini, penguasa kota dan orang-orang dari beberapa kekuatan besar tidak ada di sini. Ini keterlaluan. Sudah berakhir, dalam beberapa menit, gerombolan binatang buas akan masuk. Bahkan jika ada formasi pelindung, bagaimana bisa menghentikan begitu banyak hewan purba? Semua orang tercengang. Para tetua alam transformasi sedang keluar. Apa mereka bercanda? Segera, sesosok berkedip di tembok kota. 4 master setengah transformasi tiba di tempat kejadian dengan lebih dari 20 master alam penyempurnaan diri. Mereka melihat tentara hewan purba yang perkasa, khususnya 7 hewan purba setengah transformasi, ekspresi setiap orang tegang.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat formasi seperti itu. Gawat, apa ini? Apa kita bisa menang? Kata salah satu master setengah transformasi dengan ngeri. Aku tidak tahu apakah ada peluang untuk menang, tapi kita tidak punya jalan keluar. Di belakang kita adalah orang sendiri, semua orang di kota Peipakoa. Apa kamu ingin mundur? Aku sudah mengirim pesan ke wali kota dan yang lainnya. Selama kita bertahan sepanjang hari, mereka akan bisa bergegas kembali. Mendengar kalimat terakhir, wajah orang-orang yang hadir terlihat sedikit lebih tenang. Jika hanya bertahan selama 1 hari, itu tidak sulit. Saat penguasa kota dan yang lainnya kembali, masalah akan teratasi. Bahkan tanpa mereka, formasi pertahanan sudah cukup untuk bertahan selama 1 atau 2 hari. Itu saja, semua orang mulai bersiap untuk pertempuran dengan gugup. Mereka semua bersorak. Boom! Ada ledakan keras. Kawanan monster raksasa ini menyerang penutup pelindung terluar dari formasi pelindung, hewan purba terus menyerang formasi. Suara menggelegar tidak berhenti. Formasi pelindung kota Peipakoa memiliki 2 lapisan. Satu lapisan berjarak 10 mil, satu lapisan berjarak 3 mil. Melihat serangan binatang itu terhalang oleh formasi pelindung 10 mil jauhnya, semua orang menghela nafas lega. Meskipun dengan gedoran yang terus-menerus, formasi pelindung tangguh, tidak bisa dihancurkan dan tidak pecah sama sekali. Sekalipun lapisan penutup pelindung ini rusak, masih ada lapisan lain. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengirim seseorang untuk menghentikannya. 1 hari bukanlah masalah besar. Vernon, yang juga berdiri di tembok kota dan menyaksikan pemandangan ini, bersyukur sekaligus sedikit menyesal. Esensi kehancuran di dalam dirinya terus bergerak, seolah ingin dia segera bergegas. Ini membuat Vernon memutar matanya beberapa kali. Dia juga ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tapi dia tidak bodoh. Gerombolan binatang buas tingkat ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dia adalah seseorang alam pemahaman spiritual level 5, dia akan mati jika dia tergesa-gesa. Dia menunggu dan melihat. Jika penguasa kota dan 2 master alam transformasi lainnya datang, mereka akan memimpin yang lain untuk menyerang serangan binatang itu. Kemudian dia akan mengikuti dan mengambil keuntungan secara diam-diam. Jika formasi pelindung benar-benar rusak sebelum mereka datang, maka dia bukankah orang suci? Dia akan membunuh beberapa hewan purba, lalu langsung kabur. Hidupnya sendiri di atas segalanya. Vernon menemukan tempat yang cocok dan duduk sambil berlatih. Dia diam-diam memperhatikan gerombolan binatang buas yang terus-menerus menyerang formasi pertahanan di kejauhan. Dan saat itu, kabut hitam merayap masuk dari luar kota secara diam-diam, tanpa terhalang oleh formasi pertahanan kota. Hah, kenapa segel Emperor muncul di tembok kota? Kabut hitam terkejut ketika merasakan keberadaan segel Emperor. Bab 90 di mimpiku, kamu mau meremehkanku. Setelah dikejutkan, kabut hitam memanjat tembok kota di sepanjang sudut gelap tembok. Saat ini, semua orang di tembok kota fokus pada gerombolan hewan buas, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Terlebih di saat seperti ini, tidak ada yang akan memperhatikan sebuah bayangan. Kemudian, kabut hitam datang ke lokasi sasaran. Melihat ke kiri, kanan, atas, bawah. Dia tercengang. Emperor, hanya ada beberapa orang dan tidak ada bayangan Emperor di sini. Emperor dalam bentuk telur hewan purba tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Karena menyadari hal ini, maka ia berusaha keras untuk menandainya. Dan dengan 2 kawan lainnya, dia merencanakan rencana balas dendam hewan purba, plus memancing di perairan keruh dan mencuri telur. Rencananya sempurna, tapi kenyataannya penuh dengan kekejaman. Emperor, di mana dia? Setelah mencari-cari, kabut hitam akhirnya tertuju pada seorang manusia. Jejak Emperor datang dari orang ini. Dia mungkin tahu di mana Emperor berada. Kabut hitam tidak ragu lagi. Kebetulan tidak ada orang di sekitar sini, jadi kabut hitam hendak menggunakan ilmu alam mimpi untuk memasuki alam bawah sadar manusia ini. Lagi pula, dia hanya semut dari level 5 alam pemahaman spiritual. Bahkan jika mati, dia tidak akan menyebabkan masalah apapun. Alam mimpi, kabut hitam mendengus diam-diam. Kemudian dia melebur ke dalam tubuh master level 5 alam pemahaman spiritual ini dengan cara yang sangat aneh. Tanpa dia sadari, Vernon yang sedang berlatih hanya merasa segar kembali, dia masuk ke sebuah alam hampa. Alam ini agak ilusi dan tidak nyata.
Setelah merasakan situasi di sekitarnya, Vernon memutuskan bahwa tempat ini pasti mimpinya atau dunia pikiran. Mungkinkah dia tertidur selama berlatih? Katakan padaku, apa kamu pernah melihat telur hewan purba yang sangat besar? Terdengar suara dari kehampaan. Hah, siapa kamu? Suara itu mengejutkan Vernon. Aku yang mengatur mimpimu, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, suara itu berkata dengan ringan. Vernon mengernyit. Mengatur mimpi macam apa? Mimpinya hanya bisa diatur oleh dirinya sendiri. Keluar, Vernon berteriak dengan suara rendah. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak menyinggung master mimpi yang hebat. Kalau kamu tidak bekerja sama denganku, aku akan menghapus kesadaranmu dengan paksa. Suara itu penuh dengan ancaman. Ini membuat wajah Vernon menjadi muram. Dalam mimpinya, apa dia masih ditindas oleh orang lain? Dia menutup mata dan memikirkannya. Hei, tidak perlu sok berani untuk menantang, aku, suara itu penuh kebanggaan dan kesombongan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia dipotong oleh dengusan dingin Vernon. Keluar, Vernon mengulurkan tangannya ke arah kehampaan, dia mengeluarkan awan kabut hitam. Kali ini, kabut hitamlah yang terkejut. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa menemukan keberadaanku? Tidak mungkin. Bukankah kamu hanya di alam pemahaman spiritual? Teriak kabut hitam tidak percaya. Vernon menatap kabut hitam yang berbicara di depannya, matanya menjadi serius. Kapan dia dirasuki oleh hal semacam ini? Ini tidak terlihat seperti hal yang baik. Aku akan memberimu kesempatan, katakan padaku, apa yang kamu lakukan. Vernon melihat ke bawah dan berkata, beri aku kesempatan. Manusia, apa menurutmu itu hal bagus menemukanku? Di sini, aku adalah rajanya. Kabut hitam mendengus dingin. Kemudian, ukurannya mulai membesar, cakranya menjadi ganas. Kabut hitam berubah menjadi hewan buas besar, menakutkan, perkasa, setinggi puluhan meter. Hewan buas perkasa ini berjalan menuju Vernon, seolah ingin melahapnya. Vernon tidak bergerak. Dia ditekan oleh kekuatan dan tidak bisa bergerak. Kenapa perasaan ini benar-benar aneh? Desah Vernon. Di sini dia tidak bisa menggunakan cincin penyimpanan, dia juga tidak bisa menciptakan sesuatu dari kehampaan dengan imajinasinya. Tapi, ada kekuatan yang dia rasakan dan bisa gunakan. Melihat hewan perkasa yang berjalan di depannya dan membuka mulut hitamnya yang besar dan kosong. Vernon mengulurkan tangan sedikit. Esensi power, buka, boom. Hewan perkasa yang memamerkan kekuatannya meraung kesakitan dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Kekuatan esensi, anak manusia dari alam pemahaman spiritual level 5 benar-benar memahami kekuatan esensi. Tampaknya kekuatan esensi bisa menahanmu. Vernon menunjukkan senyuman, yang tidak diketahui itu menakutkan. Vernon mengaku saat pertama kali melihat benda ini, dia sedikit bingung. Tapi setelah menemukan kelemahan lawan, orang yang seharusnya panik akan segera tenang. Menahanku, anak manusia, kamu terlalu banyak berpikir, itu hanya sedikit kekuatan esensi. Aku adalah Raja Mimpi, siapa yang kamu pandang rendah? Hewan perkasa itu meraung, ukurannya menjadi lebih besar, kabut hitam di tubuhnya tampak berkobar, lalu dia berdiri lagi. Benarkah? Pandangan Vernon penuh rasa geli. Hanya sedikit kekuatan esensi. Memang, esensi power hanya 10%, sedikit lemah. Dia kemudian mengubahnya. Cahaya merah darah melintas di mata Vernon. Saat berikutnya, seluruh alam berubah. Kegelapan tak berujung menenggelamkan putih, cakra mematikan meresapi udara. Kemudian, awan merah berdarah menutupi seluruh langit. Tetesan air hujan jatuh, tapi tetesan hujan ini seperti darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, jumlahnya puluhan ribu, jutaan, puluhan juta. Dalam sekejap mata, mereka sudah mengepung hewan perkasa, menggigit dan memanjat. Apa-apaan ini? Lepaskan aku, keluar, ini sakit. Minggir, hewan tak tertandingi itu menjerit. Dia ingin melarikan diri, tetapi tulang yang tak terhitung jumlahnya di bawah tubuhnya menjeratnya dengan erat, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Kekuatan macam apa ini? Kamu, anak manusia, kenapa kamu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Hewan perkasa itu benar-benar panik. Vernon tersenyum. Dengan cakra tulang kecil ini, kupikir kamu bisa terus bertahan. Vernon agak kecewa.
Anak manusia, jangan berpuas diri. Kutanya terakhir kali, di mana Emperor? Hewan perkasa menahan rasa sakit dan mengeluarkan sebuah kalimat. Vernon terkejut. Apa Emperor? Apa itu Emperor? Vernon merasa sedikit bingung. Apa benda ini memasuki alam bawah sadarnya hanya untuk menanyakan hal ini? Itu adalah telur hewan purba yang muncul di pelelangan kali ini. Raung hewan perkasa itu. Vernon tiba-tiba menyadari hal yang dia tanyakan. Setengahnya dimakan, setengahnya lagi dilatih, jawabnya jujur. Hewan perkasa, kamu bilang apa? Pantas saja kamu memiliki cakra Emperor, jadi karena itu. Emperor memiliki tubuh abadi, itu pasti jadi parasit di tubuhmu. Ya, pasti begitu. Emperor tidak akan mati. Hewan perkasa itu tampaknya kehilangan akal sehatnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Vernon memandang dengan pandangan penuh kebingungan dan berkata, aku sudah menjawabmu, sekarang giliranmu untuk menjawabku. Apa sebenarnya Emperor ini? Bersambung ke bab 91. Terima kasih.